Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Natalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem perkemihan, sistem pencernaan, sistem reproduksi, dan jantung. Yang pertama yaitu sistem pencernaan makanan pada manusia. Zat makanan makhluk hidup heterotrof harus memenuhi kebutuhan energinya dengan cara mengkonsumsi makanan. Makanan tersebut kemudian diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi dan lain-lain. Secara umum, fungsi makanan bagi makhluk hidup ada 3, yaitu 1. Sebagai sumber energi, 2. Sebagai bahan kerangka biosintesis, 3. Nutrisi esensial yang membantu fungsi fisiologis. 1. Protein. Agar ketiga fungsi tersebut dapat dipenuhi, maka pemilihan makanan menjadi zat penting. Secara umum, makanan yang sehat harus mengandung zat-zat makanan sebagai berikut. 1. Protein. Protein mengandung asam amino. Kebutuhan protein untuk orang dewasa adalah 1 gram. Jika kebutuhan tersebut berlebih, maka kelebihannya akan dibuang melalui ginjal dalam bentuk urea. 2. Lemak atau lipid. Diperlukan sebagai pelarut, beberapa vitamin sebagai bantalan lemak, dan penghasil energi yang besar. Kebutuhan lemak untuk orang dewasa adalah 0,5 sampai 1 gram. Ketiga yaitu karbohidrat. Sebagai penghasil energi, kelebihan karbohidrat dalam tubuh akan disimpan dalam bentuk lemak. Yang keempat yaitu garam-garam mineral, yaitu ada kalsium, fosfor, besi, fluor, iodium, natrium, dan klor. 5. Vitamin. Diperlukan dalam jumlah yang sangat kecil, tidak menghasilkan energi. Kekurangan vitamin dapat menyebabkan penyakit defisiensi. Ada 2 macam vitamin, yaitu vitamin larut dalam air dan vitamin larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air yaitu ada B1, B2, asam nikotin, B6, asam pantotenat, B6, B12, dan vitamin C. Vitamin yang larut dalam lemak atau lipid soluble vitamins yaitu ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Alat pencernaan makanan. Sistem pencernaan makanan pada manusia terdiri dari beberapa organ berturut-turut dimulai dari 1. Rongga mulut, 2. Esofagus, 3. Lambung, 4. Usus halus, 5. Usus besar, 6. Rektum, dan 7 yaitu anus. Rongga mulut. Mulut merupakan saluran pertama yang dilalui makanan pada rongga mulut. Dilengkapi alat-alat pencernaan dan kelenjar pencernaan untuk membantu pencernaan makanan. Pada mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Esofagus atau kerongkongan merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Pada ujung saluran esofagus setelah mulut terdapat daerah yang disebut paring. Pada paring terdapat klep yaitu epiglotis yang mengatur makanan agar tidak masuk ke trakea. Lambung. Lambung adalah kelanjutan dari esofagus. Berbentuk seperti kantung, lambung dapat menampung makan 1 liter hingga mencapai 2 liter. Usus halus. Usus halus merupakan kelanjutan dari lambung. Usus halus memiliki panjang sekitar 6-8 meter. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian yaitu duodenum, jejunum, serta ileum. Proses pencernaan makanan. Pencernaan makanan secara kimiawi pada usus halus terjadi pada suasana basah. Proses sebagai berikut. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung,
makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mulus? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Gangguan-gangguan sistem pencernaan. Yang pertama yaitu ada appendiktis, radang usus buntu. 2. Diare, feses yang sangat cair akibat peristaltik yaitu terlalu cepat. Ketiga yaitu konstipasi atau sembelit, kesukaran dalam proses defekasi atau buang air besar. Keempat ada maldigesti, terlalu banyak makan atau makanan suatu zat yang merangsang lambung. Kelima ada parotitis, infeksi pada kelenjar parotis disebut juga gondong. Keenam ada tukak lambung atau mah, radang pada dinding lambung umumnya diakibatkan infeksi Helicobacter pylori. Ketujuh ada serostomia, produksi air liur yang sangat sedikit. Selanjutnya yang kedua yaitu sistem perkemihan.
Sistem perkemihan merupakan suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah, sehingga darah bebas dari zat-zat yang ditemukan dari tubuh, dan zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh akan diserap kembali oleh ginjal, dan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh akan larut ke dalam air dan keluar berupa urin. Organ-organ penyusun dari sistem perkemihan adalah 2 buah ginjal, 2 ureter, 1 vesika urinaria, dan yang terakhir yaitu 1 uretra. Ginjal. Ginjal merupakan organ terpenting dalam mempertahankan homeostasis cairan tubuh secara baik. Ginjal berwarna coklat kemerahan, berbentuk seperti biji kacang yang terletak di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebra lumbalis 3 yang melekat langsung pada dinding abdomen. Ginjal kanan sedikit lebih rendah dari ginjal kiri karena adanya lobus hepatis destra yang besar. Fungsi ginjal meliputi 1. Mengatur volume cairan dalam tubuh. 2. Mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma. 3. Mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh. 4. Ekskresi sisa-sisa hasil metabolisme. 5. Fungsi hormonal dan metabolisme. Ginjal mempunyai selubung, yakni kapsula fibrosa, kapsula adiposa, fascia renalis, dan corpus adiposum pararenal. Satu, glomerulus merupakan gulungan atau anyaman kapiler yang terletak di dalam kapsula Bowman atau ujung buntu tubulus ginjal yang bentuknya seperti kapsula cekung menutupi glomerulus yang saling melilitkan diri. Glomerulus menerima darah dari arteriola afferent dan meneruskan darah ke sistem vena melalui arteriola efferent. Natrium secara bebas difiltrasi dalam glomerulus sesuai dengan konsentrasi dalam plasma. Kalium juga difiltrasi secara bebas. Diperkirakan 10-20% kalium plasma terikat oleh protein dan tidak bebas difiltrasi sehingga kalium dalam keadaan normal. 2. Tubulus proximal convoluta. Tubulus ginjal yang langsung berhubungan dengan kapsula Bowman dengan panjang 15 mm dan diameter 55 mm. Bentuknya berkelok-kelok menjalar dari korteks ke bagian medula dan kembali ke korteks. Sekitar 2/3 dari natrium yang terfiltrasi diabsorpsi secara isotonik bersama klorida dan melibatkan transportasi aktif natrium. Peningkatan reabsorpsi natrium akan mengurangi pengeluaran air dan natrium. Hal ini dapat mengganggu pengenceran dan pemekatan urin yang normal. Kalium diresorpsi lebih dari 70%. Kemungkinan dengan mekanisme transportasi aktif akan terpisah dari reabsorpsi natrium. 3. Ansa Handler. Bentuknya lurus dan tebal. Diteruskan ke segmen tipis, selanjutnya ke segmen tebal. Panjangnya 12 mm. Total panjang ansa Handler 2-14 mm. Klorida secara aktif diserap kembali pada cabang ascendens ansa Handler. Dan natrium bergerak secara pasif untuk mempertahankan kenetralan listrik. Sekitar 25% natrium yang difiltrasi diserap kembali karena nefron bersifat tidak permeabel terhadap air. Resorpsi klorida dan natrium di pas ascendens penting untuk pemekatan urin karena membantu mempertahankan integritas gradiens konsentrasi medula. Kalium terfiltrasi sekitar 20-25 diabsorpsi pada pas ascendens lentung Handler. Proses pasti terjadi karena gradien elektrokimia yang timbul sebagai akibat dari reabsorpsi aktif klorida pada segmen nefron ini. Tubulus distal convoluta. Bagian tubulus ginjal yang berkelok-kelok dan jauh letaknya dari kapsula Bowman. Panjangnya 5 mm. Tubulus distal dari masing-masing nefron bermuara ke ductus colligens yang panjangnya 20 mm. Masing-masing ductus colligen berjalan melalui korteks dan medula ginjal. Bersatu membentuk suatu ductus yang berjalan lurus dan bermuara ke dalam ductus balini, seterusnya menuju calyx minor ke calyx major. Akhirnya mengosongkan isinya ke dalam pelvis renalis pada aspek masing-masing piramid medula ginjal.
Panjang nefron keseluruhan ditambah dengan ductus colligens 45-65 mm. Nefron yang berasal dari glomerulus cortex atau nefron cortex mempunyai ansa Henle yang memanjang ke dalam piramid medula. 5. Ductus colligens medula bukan merupakan saluran metabolik tidak aktif, tetapi pengaturan secara halus ekskresi natrium urin terjadi di sini dengan aldosteron yang paling berperan terhadap reabsorpsi natrium. Peningkatan aldosteron dihubungkan dengan peningkatan reabsorpsi natrium. Ductus ini memiliki kemampuan mereabsorpsi dan menyekresi kalium. Reabsorpsi aktif kalium murni terjadi dalam ductus colligen medula. Ureter. Ureter terdiri dari dua buah saluran, masing-masing bersambung dari ginjal ke vesika urinaria, panjangnya 25-30 cm dengan panjang penampang 0,5 cm, mempunyai 3 jepitan di sepanjang jalan. Piala ginjal berhubungan dengan ureter, menjadi kaku ketika melewati tepi pelvis dan ureter menembus kandung kemih. Lapisan ureter terdiri dari jaringan fibrosa, otot polos, dan mukosa. Fungsinya menyalurkan hasil ekstraksi ginjal menuju kandung kemih. Vesika urinaria terletak tepat di belakang osteopubis. Bagian ini tempat menyimpan urin. Berdinding otot kuat, bentuknya bervariasi sesuai dengan jumlah urin yang dikandung. Vesika urinaria pada waktu kosong terletak di apeks vesika urinaria di belakang tepi atas simfisis pubis. Permukaan posterior vesika urinaria berbentuk segitiga, merupakan muara ureter dan sudut inferior membentuk uretra. Uretra merupakan alur sempit yang berpangkal pada kandung kemih dan fungsinya menyalurkan urin keluar. Panjang uretra laki-laki 17,5 sampai 20 cm, mulai dari orifisium uretra interna dalam vesika urinaria sampai orifisium uretra eksterna pada penis. Panjang uretra wanita 4 cm, mulainya dari orifisium uretra interna sampai ke orifisium uretra eksterna. Uretra ini terdapat di belakang simfisis pada dinding anterior vagina, menjulur oblik ke bawah dan menghadap ke depan. Proses pembentukan urin terjadi dalam 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Cairan yang akan disaring oleh nefron dibawa oleh darah ke glomerulus. Setiap hari ada sebanyak 180 liter air yang disaring oleh glomerulus. Ini berarti bahwa cairan dalam tubuh kita disaring sampai 30 kali dalam sehari. Setiap saat, darah kotor melewati ginjal dan keluar menjadi darah bersih. Darah yang telah memasuki ginjal akan datang kembali untuk disaring setelah beberapa jam. Kapiler glomerulus sangat mudah dilewati oleh molekul air dan larutan kecil. Tekanan darah di dalam ginjal tinggi sehingga air menuju ke glomerulus. Komposisi hasil filtrasi yang masuk ke glomerulus adalah air, NaCl, ion bikarbonat, ion hidrogen, urea, glukosa, asam amino, dan sisa obat-obatan. Panel berwarna hitam adalah aliran reabsorpsi, sedangkan yang berwarna biru adalah sekresi. Pada tubulus proksimal terjadi reabsorpsi glukosa, asam amino, NaCl, air, ion bikarbonat, dan sekresi ion hidrogen dan sisa obat-obatan. Kemudian, aliran urin menurun mengikuti pembuluh dan sampai di lengkung Henle, di mana terjadi reabsorpsi air dan NaCl. Reabsorpsi NaCl, air, ion bikarbonat, dan sekresi ion kalium dan ion hidrogen terjadi di tubulus contortus distal. Tubulus distal berakhir di saluran pengumpul. Saluran pengumpul melakukan reabsorpsi jika tubuh kekurangan cairan dan mineral. Hasil reabsorpsi dan filtrasi inilah yang akan dikumpulkan menjadi urin. Fisiologi jantung dan pembuluh darah. Yang pertama, anatomi jantung. Jantung kita terdiri dari 4 ruang yang dibatasi oleh stratum vertikal, yaitu atrium dexter, atrium sinistra, ventricle dextra, ventricle sinistra, dan terdapat apeks jantung. Sedangkan pembuluh darah jantung yaitu vena cava superior mengalirkan darah dari ekstremitas atas, vena cava inferior mengalirkan darah dari ekstremitas bawah. Pembuluh arteri besar yaitu aorta mengalir darah dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Truncus pulmonaris yang mengalir darah dari ventrikel kanan menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis.
vena pulmonalis yang mengalirkan darah dari paru-paru menuju atrium kiri. Terdapat 4 katup yang bekerja pada jantung yang terdiri dari 2 katup. Atrioventricularis yang membatasi atrium dan ventricle dan 2 katup semiguna yang membatasi ventricle dan aorta. Truncus pulmonalis 2 katup atrioventricularis yaitu palpa atrioventricularis sinitra atau katup mitral yang membatasi antara atrium kiri dan ventricle kiri, dan palpa atrioventricularis dextra yang membatasi antara atrium kanan dan ventricle kanan. Palpa aorta yang mengalirkan darah dari ventricle kiri menuju ke aorta. Palpa trunculus pulmonalis yang mengalirkan darah dari ventricle kanan menuju ke paru. Di dalam ventricle terdapat musculus papillari dan korda di tendinea. Bila ventricle berkontraksi dan mengeluarkan darah, musculus papillaris juga ikut berkontraksi dan membuat korda di tendia menjadi tegang. Fungsinya adalah untuk menahan katup atrioventricularis sehingga mencegah katup tidak terdorong masuk ke dalam atrium. Dan terbalik, pada waktu tekanan intraventrikular meningkat lebih tekan atrium pada jantung terdapat jaringan fibrosa yang merupakan struktur yang kaku dan memisahkan atrium dan ventricle. Seluruh struktur ini berfungsi sebagai rangka jantung, yaitu tempat melekatnya keempat katup jantung dan otot-otot jantung. Jika dinding jantung diperbesar, maka terdapat beberapa lapisan pada dinding jantung. Lapisan dinding jantung dari dalam keluar meliputi endokardium, miokardium yang merupakan lapisan otot jantung, dan perikardium dibagi menjadi vesiral dibagi dalam, perikardium parietal dibagi luar. Di antara kedua lapisan ini terdapat rongga perikardium yang berisi cairan kardium, di mana fungsi cairan ini adalah mengurangi gesekan antara perikardium tiap kali jantung berdenyut. Di dalam miokardium terdapat banyak mitokondria yang berfungsi untuk menghasilkan energi untuk mempertahankan kontraksi ritmis dan terus-menerus dari otot jantung. Guna mempertahankan fungsi miokardium, banyak kapiler yang memperderat miokardium tersebut, yaitu satu kapiler untuk satu serat miokardium. Jika kita perhatikan, ketebalan vertikal kiri lebih tebal dibandingkan vertikal kanan. Nah, mengapa otot vertikal kiri lebih tebal dari ventricle kanan? Hal ini dikarenakan otot ventricle kiri memiliki tugas yang lebih berat, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Oleh karena itu, membantu kekuatan yang lebih besar dibandingkan ventricle kanan. Jantung memiliki tugas yang sangat penting, yaitu untuk memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh dan membagikan darah kaya CO2 dari tubuh ke paru-paru. Untuk pertukaran udara, bagaimana sirkulasi darah jantung tersebut? Sirkulasi jantung dimulai dari atrium kanan, di mana di sini merupakan muara dari ventricle vena cava superior dan vena cava inferior yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida. Setelah itu, darah akan dialirkan menuju ventricle kanan melalui katup anterior pulmonalis dextra, dan setelah itu darah akan dipompa keluar menuju ke paru-paru. Melalui arteri pulmonalis di dalam paru-paru, darah dari jantung akan masuk ke dalam kapiler, di mana darah yang kaya akan karbon dioksida ini akan mengalami pertukaran dengan oksigen yang kita hirup. Oksigen dari luar akan ditukarkan dengan karbon dioksida yang dibawa darah dari jantung, sehingga darah yang tadi kaya akan karbon dioksida menjadi akan kaya oksigen. Dikarenakan proses pertukaran terjadi dan kemudahan akan mengalirkan ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Setelah itu, darah yang kaya akan oksigen akan masuk ke ventricle kiri melalui katup mitra, dan dari sini ventricle kiri akan berkontraksi yang akan membawa darah kaya akan oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Secara garis besar, sel otot jantung terbagi menjadi dua, yaitu sel kontraktil yang membentuk 99% otot jantung, di mana kerja dari sel ini adalah melakukan kerja mekanis jantung, yaitu memompa darah. Kemudian terdapat sebagian kecil dari sel otot jantung, yaitu sel otoritmik, yang jumlahnya sedikit,
di mana sel ini tidak berkontraksi namun memulai potensi aksial yang jumlahnya sedikit, di mana sel ini tidak berkontraksi namun memulai potensial aksi sehingga menyebabkan kontraksi dari sel kontraktil. Sel-sel otot jantung ini dihubungkan oleh suatu struktur fungsional yang disebut sebagai diskus interalkalis. Apabila diskusi ini diperbesar, terdiri dari dua tahap membran, yaitu membransom berfungsi sebagai perekat antara sel jantung. Tahu celah yang dapat menyebar potensial aksi dari sel-sel jantung sehingga arus listrik jantung dapat diperbesar ke seluruh jantung. Selanjutnya, kita membahas sistem kondisi jantung. Jantung kita memiliki sistem penghasil aliran listrik tersendiri yang bekerja secara independen. Sistem ini terdiri dari nodus sinoatrialis sebagai pacemaker. Dari sini SA node akan melalui dua jalur. Yang pertama, jalur antar atrium yang menuju atrium kanan. Kemudian jalur yang kedua adalah jalur antara nodus yang membawa impuls menuju AV node. Di sini impuls akan tertunda sekitar 100 m detik yang berfungsi untuk memberikan waktu bagi atrium untuk berkontraksi sempurna, mengosongkan isinya sehingga ventricle dapat terisi penuh. Dari sini, impuls akan diteruskan ke berkas His yang berjalan menuju di sepanjang septum intervascularis yang membagi diri menjadi right bundle branch dan left bundle branch. Setelah dari sini, impuls akan berjalan menuju ke serat Purkinje yang melakukan penetrasi ke dalam myometrium agar seluruh myometrium mendapat arus listrik SA node. Di sini berfungsi sebagai pemacu jantung utama yang memberikan jantung sekitar 70-80 potensial aksi per menit. Sekali potensial tersebut di salah satu sel otot jantung, potensi hal tersebut akan disebarkan ke seluruh miokardium. Selanjutnya, terdapat AV node yang memberikan 40-60 potensial aksi per menit. Berkas His dan Purkinje dapat pula menghasilkan potensial aksi dalam jumlah 20-40 potensial aksi per menit. Ketika terjadi sesuatu terhadap SA node, maka AV node akan mengambil alih kerja pemacu utama, sedangkan apabila terdapat gangguan pada jalur SA node menuju ke AV node, maka berkas His dan Purkinje dapat memberikan sekitar 30 denyut per menit pada ventricle. Yang terakhir yaitu sistem reproduksi. Indikator mendeskripsikan alat-alat reproduksi, mendeskripsikan cara perkembangbiakan pada manusia, menjelaskan pentingnya perkembangbiakan, menjelaskan fungsi organ. Tujuan pembelajaran menyebutkan macam-macam organ penyusun sistem reproduksi pada manusia, mendeskripsikan fungsi sistem reproduksi. Peta konsep sistem produksi pada manusia. Organ dan proses reproduksi. Organ reproduksi si pria, organ reproduksi si wanita, dan proses reproduksi pada manusia. Kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Apa itu sistem produksi? Reproduksi merupakan proses pembentukan individu baru. Reproduksi bertujuan untuk melestarikan spesies agar tidak punah. Reproduksi pada manusia tergolong reproduksi seksual. Sistem reproduksi manusia melibatkan induk jantan dan induk betina. Organ-organ reproduksi pada manusia berdasarkan cara perkembangbiakan manusia tergolong vivipar dengan fertilisasi internal ditinjau dari jenis kelaminnya. Manusia dibedakan menjadi dua, yaitu pria dan wanita. Organ reproduksi pria mempunyai dua fungsi reproduksi, yaitu produksi sel kelamin dan pelepasan sel-sel ke saluran sel kelamin. Wanita, organ reproduksi pria terdiri dari 4 bagian utama, yaitu testis, vas deferens, kantong sperma, dan penis. Organ reproduksi pada wanita. Organ reproduksi wanita terdiri atas ovarium atau indung telur, ovidu atau tuba Fallopi, dan vagina. Proses fertilisasi. Fertilisasi adalah proses peleburan antara satu sel sperma dengan sel telur atau ovum yang sudah matang.
penyakit pada sistem reproduksi, yaitu ada sifilis, yang kedua kencing nanah, ketiga herpes genitalis, dan yang keempat yaitu ada AIDS. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya jelaskan mengenai anatomi dan fisiologi sistem pencernaan, sistem perkemihan, jantung dan nadi arteri, dan yang terakhir yaitu sistem reproduksi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.